Oke, halo semuanya. Selamat datang di pembelajaran video sistem digital. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai SOP dan POS, midterm dan max term, dan juga key maps atau karnaug maps. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajarannya, perkenalkan, nama aku Dosan Siombing. Aku berasal dari Prodi Teknik Komputer, angkatan 2023, dan bagian Reslab. Oke, kita lanjut saja. Ini adalah analogi sederhana dari Keymaps. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau SOP dan midterm itu ada di dalam satu bagian, dan POS dan max term itu ada di dalam satu bagian juga. Bisa kita lihat juga, kalau SOP dan POS ini sebenarnya sama, namun dibatasin. Yang artinya, SOP dan POS ini hanyalah berkebalikan. Demikian juga untuk midterm dan max term, mereka berdua berkebalikan. Dan semua dari materi-materi ini adalah lingkup dari Keymaps. Untuk penjelasan selanjutnya, bisa kita lihat pada slide berikut. Untuk SOP, SOP atau sum of product dari bahasa Inggris ini saja bisa kita artikan itu adalah perkalian yang dijumlahkan. Yang artinya hasil dari gerbang-gerbang N ini yang perkalian, hasil akhirnya akan dijumlahkan. Begitu juga untuk POS, yaitu penjumlahan yang dikalikan. Yang artinya penjumlahan dari gerbang-gerbang OR ini penjumlahannya, maka hasil akhirnya akan dikalikan. Nah, berikut untuk contohnya. Untuk contohnya sendiri, bisa kita lihat kalau eh, SOP adalah perkalian yang dijumlahkan, berarti dikalikan dulu lalu dijumlahkan. Seperti contohnya, A aksen B aksen itu dikalikan terlebih dahulu lalu dijumlahkan. Untuk A B aksen juga demikian, dikalikan dulu lalu dijumlahkan dengan A. Untuk yang tiga variabel akan seperti berikut. X aksen Y aksen Z itu dikalikan dulu lalu dijumlahkan. X, Y aksen, Z aksen akan dikalikan dulu, lalu dijumlahkan. Dan X, Y, Z akan dikalikan dulu, lalu dijumlahkan. Begitu juga untuk yang empat variabel. Nah, sebagai pembeda dengan POS, artinya eh, POS ini berarti dijumlahkan dulu, baru dikalikan. Bisa kita lihat seperti berikut. A aksen tambah B aksen, berarti dijumlahkan dulu, lalu dikalikan. Dijumlahkan dulu, baru dikalikan. Demikianlah untuk seterusnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang Karnaug Map. Karnaug Maps itu adalah cara lain penyederhanaan aljabar boolean. Intinya, itu Karnaug Map itu adalah cara lain untuk menyederhanakan aljabar boolean. Nah, bisa kita lihat, eh, Keymaps itu mengandung minterm dan maxterm, yang artinya minterm itu adalah mewakili kondisi di mana fungsi boolean itu bernilai satu. Jadi kalau misalnya dalam tabel kebenaran nilainya satu, berarti itu minterm. Lalu pada midterm itu meliputi SOP atau sum of product dan menampilkan tabel lengkap dari SOP. Sedangkan max term adalah kebalikannya, yaitu mewakili kondisi di mana fungsi boolean bernilai salah atau nol. Jadi nanti pada tabel kebenaran, jika nilainya adalah nol, maka itu adalah max term. Max term juga meliputi POS atau product of sum dan menampilkan tabel lengkap dari POS. Berikut untuk contoh penulisannya, sama seperti SOP yang tadi. Berarti ini dikalikan X kali Y kali Z aksen. Ini adalah minterm. Dan, nah, oh ya, sebelum itu, minterm itu dinyatakan sebagai M kecil. Sedangkan untuk max term dinyatakan sebagai M besar. Kita lihat juga untuk variabel AB, maka ini dikalikan. Sedangkan pada max term, itu berarti dijumlahkan. X tambah Y tambah Z. Dan A tambah B. Nah, jika pada Keymap, bisa kita lihat, ini adalah out. Nah, sebelum itu untuk cara membacanya ya. Ini membacanya berarti A, B, C. Ini ada tiga variabel, A, B, dan C. Bisa kita lihat juga, kalau A itu yang bagian di bawahnya, B, C itu bagian di samping atau atasnya. Nah, berarti kalau mau baca ini, 0 ini berarti bacanya 0, 0, 0. Jadi harus sesuai, ingat harus sesuai urutan. 0, 0, 0, yang ini juga adalah 0, 0, 1. Nah, bisa kita lihat di sini, dia bernilai 1, 1, 1, 1. Maka dalam numerik dia bernilai 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, jika pada minterm, maka itu yang angka-angka numeriknya
dikonversi menjadi ke variabelnya atau langsung ke hurufnya. Nah, jadi A, B, C. Ingat juga, kalau angka satu pada minterm itu bernilai A, atau semisal A bisa B, bisa C, bisa X, sedangkan angka nol pada minterm itu bernilai A tapi diaksenkan. Seperti contohnya ini, ketika numeriknya adalah 010, maka penulisan mintermnya adalah A aksen, B, C aksen, atau 010. Itulah untuk midterm. Lalu untuk max term adalah kebalikannya. Berarti kan tadi dibahas juga kalau max term itu adalah aljabar boolean yang bernilai nol, ya kan? Maka itu adalah kebalikan dari atau komplement dari min term itu sendiri. Bisa kita lihat kalau di sini untuk max term itu dilambangkan sebagai nol. Jadi dia adalah 000 yang dimana pada max term itu berarti yang nol itu tidak diaksen atau dibaca itu dari nol. Jadi gini, A ini berarti nol, A0, B0, C0, yang artinya A tambah B tambah C. Sedangkan kalau misalnya contoh komplementnya adalah 111, berarti dia akan menjadi A aksen tambah B aksen tambah C aksen. Ini untuk contohnya. Untuk contoh minterm bisa kita lihat di sini XZ-nya sama, lihat kita bisa lihat sama, Z-nya itu satu-satunya sama, 000 sama. Sedangkan ini kan berbeda, maka dari sini hasilnya adalah X aksen Z. Karena tadi ini adalah bagian dari minterm, maka nolnya ini diaksenkan, X aksen ditandai sebagai aksen, dan Z ini ditandai sebagai satu, atau ini sama dengan 01. Oke? Terus yang X, Y, Z bisa kita lihat juga. Kalau di sini itu Z-nya sama, berarti hasilnya cuma Z aja. Z aja. Sedangkan untuk X, Y, Z ini kan semuanya berbeda, berarti tidak usah ditulis. Untuk X, Y, Z ini bisa kita lihat, karena mereka semua bernilai satu, maka dia ditulis X, Y, Z, atau ditulis semuanya. Untuk aljabar booleannya, maka akan seperti berikut. X aksen Z tambah Z tambah X, Y, Z. Ini kan tambah 0, atau ini sama aja tambah 0. Sedangkan untuk max term itu kebalikannya. Berarti bisa kita lihat di sini, yang komplement itu artinya dia bernilai satu. Maka di sini satu ketika satu semua, dia akan menjadi Z aksen kalau atau Z komplement. Dan kalau nol semua berarti dia akan bernilai satu atau X atau nol gitu. Nah, juga ketika sama semua, maka akan bernilai Z aksen. Ini juga X aksen, Y aksen, Z aksen. X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Untuk penulisan fungsinya, maka akan seperti ini. F sama dengan X tambah Z aksen dikalikan Z aksen dikalikan X aksen tambah Y aksen tambah Z aksen. Nah, untuk bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini sebenarnya adalah cara lain untuk penulisan penulisan aljabar boolean. Jadi bentuk kanonik itu adalah bentuk paling sederhana atau versi paling umum dari suatu objek, konsep atau data. Bentuk kanonik ini akan menciptakan konsistensi dan keseragaman, sehingga objek atau data yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah, atau supaya operasi komputasi menjadi lebih efisien. Langsung aja ke contohnya. Ini adalah jadi bentuk kanonik itu adalah bagian dari bentuk aljabar boolean. Bisa kita tahu juga, kalau bentuk aljabar boolean itu ada dua, yaitu bentuk standar dan juga bentuk kanonik. Kalau bentuk standar berarti semua aja langsung ditulis seperti ini, seperti S sama dengan A aksen B tambah AB aksen. Sedangkan bentuk kanonik itu dilambangkan seperti berikut. Berarti bisa kita simpulkan juga, kalau min term itu bentuknya dibaca sigma, sigma depan sigma, sedangkan max term itu dilambangkan sebagai pi. Nah, ini adalah contoh bentuk kanonik ya. Bentuk kanonik ini adalah bagian min term dan ini adalah bagian max term. Bisa kita lihat sigma itu berarti tadi min term. Nah, berarti ini langsung aja. Ketika di bagian satu satu 1, ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di bagian nomor satunya dia ada ditandai sebagai satu, di bagian empatnya satu 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 1, 4, 5, 6, 7. Sedangkan pada maxterm, dia tandai sebagai nol, yaitu pi-nya berarti ke sisanya dari minterm ini, berarti 0, 0, 0. Itulah untuk mengubah bentuk kanonik menjadi tabel kebenaran. Nah, untuk pengelompokan keymaps ini sendiri, untuk pengelompokan keymaps, itu berarti adalah posisi pengelompokan dengan posisi
horizontal atau vertikal. Ingat, harus horizontal dan vertikal, berarti nggak boleh miring. Dan juga jumlah pengelompokannya hanya harus 2 pangkat n, atau 1, 2, 4. Ntar, ini coba kita kasih gambar. Oke. Nah, maksudnya contoh pengelompokannya tadi. Berarti yang ini, yang satu, berarti ini bisa dikelompokkan sendiri. Berarti ini pengelompokannya sendiri, yang artinya dia bakal jadi 0, 0, 0, atau jadi A. Ini yang minterm ya. Ini contohnya yang minterm. Berarti A aksen, B aksen, dan C aksen. Oke. Inilah untuk pengelompokan keymaps. Dia bisa sendiri atau dia bisa berdua. Berdua, contohnya misal, contohnya seperti ini. Maka ini akan dibaca menjadi 01, 01, 11, 1101. Oke. Di sini juga kita lihat yang berbeda itu yang bagian A-nya doang, berarti nggak usah ditulis, yang artinya ini bakal menjadi B, ini bakal menjadi C aksen, ini bakal menjadi D. Oke, itulah contohnya. Terus untuk pengelompokan itu sendiri, ingat harus mengikuti jumlah digitnya. Jadi ini yang ini 4 ini bisa dikelompokkan, 4 ini bisa dikelompokkan, tapi yang tiga ini nggak boleh. Kalau misal kelompokannya 3 ini nggak boleh. Oke, ini kelompokan 3 nggak boleh. Jadi yang 4 ini boleh. Terus semisal ini yang udah dipakai, bisa dipakai lagi. Jadi gini, bisa dipakai begini lagi. Jadi yang udah dipakai masih bisa dipakai lagi untuk dikelompokkan. Juga, kalau mau mengelompokkan itu bisa tembus dinding. Ini kan ada dinding nih, dinding sama ini dinding. Bisa tembus. Jadi pengelompokannya bisa begini. Intinya pengelompokannya jangan apa namanya? Jangan miring. Yang miring ini nggak boleh. Yang miring ini nggak boleh. Sedangkan yang tembus dinding boleh dan harus sesuai dengan jumlah digitnya atau jumlah apa namanya binernya, jumlah biner ya. Seperti ini. Ini bisa langsung 4 atau bisa satu aja paket binernya tadi. Satu atau bisa dua aja gini. 4 ini. Oke? Oke. Itu untuk pengelompokan key maps. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh pengelompokannya. Ini bisa pada soal dikatakan sederhanakan tabel berikut dengan key map. Yang artinya ini adalah f, x, y, z. Ini adalah minterm ya. Soalnya ini sigma 1357. Yang artinya dia pada M1 itu nilai 1, M31, M51, M71. Nah, ini adalah tempat peletakannya. Ini adalah M0 atau ini kan M0, 000, berarti ini M0, 000. 1, 001, 001 ini. Dan begitu untuk selanjutnya. Nah, ingat juga pada minterm itu yang dilingkarin adalah yang satu. Berarti ini adalah bagian yang satu yaitu M1, M3, M5, M7 sesuai dengan ini. Untuk progresnya, karena sudah dilingkarin atau sudah dikelompokkan, maka ini akan ditulis saja langsung 001, 011, 101, dan 111. Ini 001, 011, 101, dan 111. Bisa kita lihat juga, karena minterm tadi pengelompokannya maka ininya harus yang sama semua, maka hasilnya adalah Z. Z, ya Z. Oke, demikian untuk yang minterm dan juga untuk yang max term adalah kebalikan dari minterm, berarti maka dia ini Pi. Dan juga ini yang dibaca yang 00 saja. Berarti 0, 2, 4, 6. M0, M2, M4, dan M6. Untuk tempatnya sama, masih sama. Dan ini untuk pengelompokannya. Berarti M0 itu 000, M2 itu 010, M4 itu 100, dan M6 itu 110. Nih, sama juga dicari yang sama kan, tapi karena dia max term maka hasilnya akan menjadi Z juga. Sedangkan kalau max term kan kalau misalnya mau jadi Z aksen berarti ini harus satu-satu semua. Sedangkan di sini dia
Max term karena dia 000 semua berarti dia Z aja. Ya, itu sih paling. Jadi kalau mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mau nanya atau apa boleh tulis di kolom komentar atau langsung chat ke aspragnya masing-masing juga boleh. Jadi nanti bakal dibantu. Sekian dan terima kasih. Dadah.